warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini melanjut dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang fungsi logika. Yang kemarin sudah diterangkan tentang fungsi if tunggal dan fungsi if bertingkat. Nah, hari ini kita akan melanjut dari fungsi logika yang merupakan penerapan dari logika, yaitu untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi not, fungsi or, fungsi and, dan string. Ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai dari fungsi not. Ya. Fungsi not itu artinya adalah bukan atau tidak. Nah, fungsi not ini nanti hasil dari fungsi not itu adalah lawan dari kondisi. Ya. Diingat kembali bahwa kemarin fungsi if itu rumusnya adalah kondisi, nilai jika kondisi benar, nilai jika kondisi salah. Nah, untuk fungsi not ini menghasilkan lawan dari kondisi. Ya, artinya jika kondisinya benar atau true, maka hasilnya adalah sebaliknya, yaitu hasilnya adalah false. Begitupun jika kondisinya false, maka hasilnya adalah true. Nah, bentuk umum atau rumus yang digunakan adalah sama dengan not dalam kurung kondisi, ya, atau logical test. Ya, cukup sampai di situ aja sebagai contoh. Ini untuk contoh, ya, untuk memberikan contoh sama dengan not, maaf ini biar lebih jelas, sama dengan not, kurung buka. Nah, ini ada logical. Jadi sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali. Fungsi not itu hanya logical saja. Nah, sebagai contoh, misalkan 5 lebih dari 6. Ya, ini logikanya, kurung tutup, udah cukup seperti ini. Jadi 5 lebih dari 6. Ya, ini adalah pernyataan benar atau salah. Ya, 5 lebih dari 6. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Maka fungsi not ini ketika kita enter, hasilnya adalah benar. Hasilnya adalah true. Ya, jadi kembali tadi disampaikan, fungsi not itu hasilnya adalah lawan dari kondisi. Kalau kondisinya salah, maka hasilnya benar. Ya, contoh lagi, sama dengan not, kurung buka, misal 8 tidak sama dengan 9 dikurangi 1. Nah, ya, 8 tidak sama dengan 9 dikurangi 1. Nah, ini kondisinya bagaimana? Kondisinya benar atau salah? Ya, nah ya, kondisinya adalah 8 tidak sama dengan 9 kurangi 1, 8. Ya, berarti 8 tidak sama dengan 8. Benar apa salah? Ya, salah. Ya. Nah, ini berarti nanti hasilnya juga true. Ya, itu untuk pemahaman dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi not. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi or. Ya, fungsi or itu berarti atau. Jadi nanti ketika di dalam soal ada penggunaan gunakan atau ada kata-kata or atau, berarti kita menggunakan fungsi or. Nah, fungsi or hasilnya nanti bisa true, bisa false. Hasilnya true ya jika salah satu kondisi benar. Ini. Jadi nanti di sini beda dengan fungsi not. Kalau not itu hanya logika saja. Nanti untuk fungsi or itu rumusnya itu ada logikal 1, logikal 2, dan seterusnya. Ya, ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan seterusnya. Maka di sini nanti hasilnya bisa true, bisa false. Jadi kembali hasilnya true, hasilnya benar jika salah satu kondisi benar. Yang kedua, hasilnya true jika semua kondisi benar.
Ya, salah satu saja sudah benar, apalagi kalau benar semuanya. Nah, kemudian ya fungsi OR hasilnya false jika ya semua kondisi salah. Ya, semua kondisi salah. Ini fungsi OR. Jadi ini nanti kalau dalam perekrutan karyawan baru itu biasanya untuk seleksi ya. Kalau anak-anak yang fresh graduate ya atau baru lulus itu nanti biasanya masuknya ini keunggulannya di ini menggunakan seleksinya itu menggunakan fungsi OR. Ya, dengan rumus umumnya adalah sama dengan OR kurung buka. Nah, di situ ada dilihat ya, kembali dilihat di bawah rumus yang muncul atau tooltipnya ya, tooltipnya itu muncul logikal 1 ya. Kemudian titik koma logikal 2 ya. Kembali saya ingatkan nanti tergantung komputer yang kalian gunakan ya untuk memisahkan logikal 1, logikal 2 dan seterusnya itu ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi perhatikan, pastikan kalian lihat ketika menuliskan rumus, lihat di rumus di bawahnya itu dilihat itu munculnya apa, tanda baca apa. Ya. Nah, ini. Jadi ini misalkan saya buat ada kondisi 1, misalkan 3 lebih dari 4, kondisi 2, 2 kurang dari 3, kondisi selanjutnya misalkan 8 lebih dari 7 ya, titik koma, misalkan ada lagi 9 kurang dari 10. Nah, kurung tutup. Di sini ada 4 kondisi ya, yaitu yang pertama kondisinya adalah 3 lebih dari 4. Ya, kemudian kondisi kedua 2 kurang dari 3, kondisi 3 8 lebih dari 7, kondisi keempat adalah 9 kurang dari 10. Nah, dari 4 kondisi ini coba diperhatikan, disimak betul-betul, 3 lebih dari 4 benar apa salah? 3 lebih dari 4. Nah, itu pernyataan yang salah. Ya, kemudian 2 kurang dari 3 benar. 8 lebih dari 7 benar. 9 kurang dari 10 berarti benar. Berarti ada satu pernyataan salah atau satu kondisi salah, 3 kondisi benar. Ya. Nah, ini hasilnya adalah apa? Ya, tadi jika salah satu kondisi benar, maka hasilnya adalah true. Maka ini ketika di enter hasilnya adalah true. Ya, apalagi ini 1 dibanding 3, 1 salah, 3 benar. Ya. Kalau misalkan 3 banding 1, 3 salah, 1 benar pun hasilnya tetap true. Ya, itu kalau kita menggunakan fungsi OR. Nah, sekarang untuk yang ketiga yaitu fungsi AND. Nah, fungsi AND ini, AND artinya adalah dan. Fungsi AND ini kebalikan dari fungsi OR. Sama ya, nanti untuk fungsi AND itu juga menghasilkan dua putusan benar ataupun salah. Hasilnya true atau benar jika semua kondisi benar. Jadi ini mengharuskan semua kondisi benar. Ya, kalau N. Jadi terus yang kedua hasilnya false jika yang pertama adalah salah satu kondisi salah. Jadi nggak ada ampun ya, salah satu kondisi salah. Kemudian yang kedua hasilnya false jika semua kondisi salah. Salah satu saja sudah salah ya, apalagi salah semuanya. Ya. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan untuk perekrutan tenaga kerja baru ini dipakai untuk terakhir ya, tes seleksi yang terakhir. Kan biasanya kalau masuk kerja itu ada tahapan seleksi, seleksi pertama, kedua, ketiga. Nah, tes seleksi keempat itu mewajibkan misalkan ya, mewajibkan semuanya harus lulus pada tahap 1, 2, 3 sampai dengan 4. Itu makanya menggunakan fungsi AND. Ya. Dengan rumus sama seperti OR, hanya di sini diawali dengan AND. AND kurung buka sama logikal 1, logikal 2, logikal 3 dan seterusnya.
ya. Jadi ini saya contohkan, misalkan ada 5 tidak sama dengan 4 ditambah 1. Ya, tanda tidak sama dengan ya, kalau di Excel itu kurang dari lebih dari ya. Kemudian 4 lebih dari 2, titik koma, 3 lebih dari 1, titik koma, 7 kurang dari 9. Nah, ini ada 4 kondisi. 5 tidak sama dengan 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Ya, berarti ini kondisinya adalah 5 tidak sama dengan 5, benar apa salah? Nah, ya kondisinya adalah salah. Kemudian 4 lebih dari 2, ya 4 lebih dari 2 benar, 3 lebih dari 1 benar, 7 kurang dari 9 benar. Berarti ada 4 logika, 4 kondisi atau 4 pernyataan, 1 salah, 3 benar. 1 salah, 3 benar. Kalau kita menggunakan fungsi OR itu hasilnya benar, tapi karena kita menggunakan fungsi AND yang mewajibkan hasilnya true jika semua kondisi benar. Karena ini salah satu salah, berarti di enter hasilnya adalah false. Nah, ini untuk pemahaman penggunaan fungsi NOT, kemudian fungsi OR, dan fungsi AND. Dan untuk pemahaman ini biasanya juga bisa dikeluarkan kalau dalam soal teori. Jadi misal nanti pada penilaian akhir semester ya, karena menggunakan teori bukan praktek, nah ini biasanya dimunculkan soal-soal semacam ini. Jadi ini hasilnya apa ya, pernyataan ini nanti menghasilkan true atau false dan lain sebagainya. Ya, dari penjelasan ini semoga semuanya bisa memahaminya ya. Dan ketika tiga fungsi itu utamanya adalah OR dan AND, itu akan sering digunakan ya jika atau tidak bisa digunakan atau tidak bisa berdiri sendiri. Fungsi NOT, OR, dan AND ini akan berfungsi jika digabung dengan fungsi yang lain. Contohnya adalah dengan fungsi if. Ini kalau untuk nanti di dunia kerja, kalau kita sudah langsung di praktek, ya itu fungsi tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan fungsi tersebut akan berfungsi jika digabung dengan fungsi yang lain. Contohnya adalah fungsi if. Ya, kalian masih ingat ya fungsi if itu rumusnya apa? Fungsi if kemarin adalah if kurung buka logical test berarti kondisi titik koma value if true titik koma value if false. Ya. Nah, karena fungsi not, or, dan and itu nanti digabung dengan fungsi if, maka fungsi or, not, dan and ini akan menggantikan yang disebut dengan logical test. Ya, jadi ketiga fungsi itu akan menggantikan kondisi. Ya, sementara untuk value if true dan value if false itu tetap saja. Jadi ini contoh misalkan ya, ini biar lebih paham, ini formatnya saya ganti saja ke teks, jadi nanti muncul rumus-rumusnya, biar kalian lebih paham penjelasannya. Ini di Pak Guru ganti teks, ya oke, ya. Kalau dilihat tadi rumus fungsi not adalah sama dengan not kurung buka, ya logikal saya rubah saja K ya kondisi, jadi K kondisi. Ya. Kemudian kalau fungsi OR tadi sama dengan OR kurung buka, ya kondisi 1 K1 titik koma K2 titik koma K3 titik koma dan seterusnya, ya kurung tutup. Ya. Fungsi N juga sama dengan N kurung buka kondisi 1 K1 K2 K3 dan seterusnya. Nah, diingat kembali fungsi if adalah sama dengan if kurung buka kondisi K titik koma ya value if true, kalau disingkat berarti nilai jika kondisi benar, titik koma value if false berarti nilai
jika kondisi salah, kurung tutup. Ini jika digabung dengan fungsi if tunggal. Ya, ya tadi sudah disampaikan bahwa fungsi not, or, dan and jika digabung dengan fungsi if itu akan menggantikan kondisi pada fungsi if. Jadi kondisinya ini, K-nya ini dicopot, ya, K-nya ini dicopot ini diganti dengan fungsi or, not, ataupun and. Itu ya, jadi ini saya contohkan. Ini misalkan fungsi if ini akan digabung dengan fungsi or akan digabung dengan fungsi if. Nah, berarti ini fungsi or-nya sama dengannya tidak dilibatkan ya, karena sama dengan cukup satu di depan. Nah, ini saya copy taruh untuk menggantikan posisi dari apa? Posisi dari kondisi ya pada fungsi if. Nah, ini di blok kondisinya kita tempel di sini. Nah, ini. Ya, jadi sederhana. Ya, jadi fungsi if or-nya itu masuk menggantikan kondisi. Ya, contoh lagi misalkan. Ya, contoh lagi misalkan ya ada yang fungsi if atau and ini diganti dengan digabungkan dengan fungsi if. Nah, maka yang fungsi and ini ya dicopot ini fungsi and ini ya diganti yang kondisinya yang tadi or ini di blok. Ya, ganti dengan fungsi and. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan mau digabung dengan fungsi if bertingkat, ya, misalkan di situ ada 3 nilai. Kalau ada 3 nilai berarti ada 2 if ya. Ingat materi kemarin fungsi if bertingkat itu terjadi jika nilai lebih dari 2. Jika nilai ada 3 maka if-nya nanti ada 2. Jika nilai ada 4 if-nya maka ada 3. Selalu berkurang 1 karena di situ ada nilai jika kondisi salah. Ya. Jadi contoh misalkan ada 3 nilai berarti ada 2 if sama dengan if kurung buka kondisi titik koma nilai jika kondisi benar titik koma if lagi kurung buka kondisi titik koma nilai jika kondisi benar titik koma nilai jika kondisi salah. Kurung tutupnya ada berapa? Ada 2. Ya. Ya, kurung tutupnya ada 2. Jadi ini ya, ini contoh if bertingkat dengan 3 nilai, maka ada 2 if. Nah, kondisinya misalkan fungsi or ya akan atau fungsi n ya, fungsi n ini akan digabung ke dalam fungsi if bertingkat yang 2 tadi, yang 2 if tadi. Ya. Ini berarti n-nya saya copy. Ya, ini untuk mempermudah ya, mempermudah saja. Nah, ini kemudian digabung ke dalam fungsi kondisinya, ya, kondisinya di blok masukkan. Nah, kemudian ini juga sama kondisinya. Nah, ya kalau sudah, nah, berarti langsung tekan enter. Nah, ya, jadi jelas sekali bahwa penggunaan dari fungsi not, or, dan and ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya dalam pembukuan itu fungsi not, or, dan and itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi fungsi not, or, dan and itu bisa berfungsi jika digabung dengan fungsi yang lain. Contohnya adalah fungsi if, baik if tunggal maupun if ganda. Nah, sebagai contoh ini ada contoh soal ya nanti bisa untuk kalian kerjakan sebagai tugas. Ya, ini ada daftar calon karyawan baru. Ya, ini ada tabel untuk pengisian daftar calon karyawan baru. Di situ ada nama, nilai, pengalaman kerja, umur.
Ya, dan ada ketentuannya. Di sini ada syarat 1, syarat 2, dan keterangan ini harus diisi. Syarat 1, syarat 2, dan keterangan harus diisi. Nah, syarat 1 itu diisi dengan nilai 70 berarti lulus. Ya, jika nilai 70 berarti lulus. Berarti syarat 1 itu dengan menggunakan fungsi if. Ingat pelajaran kemarin. Ya, berarti sama dengan if ya kurung buka, berarti nilai dibawa ke nilai, geser pointer ke nilai. Ya, nilai 70 lulus. Ya, berarti kan nilai paling rendahnya adalah 70 ya, nilai paling rendahnya. Nah, kalau apa namanya nilai paling rendah ya itu berarti pakainya adalah simbolnya adalah kebalikannya. Ya, berarti maksimal lebih dari sama dengan 70. Nah, ini logikanya harus jalan loh ya. Kalau minimal itu tandanya adalah lebih dari sama dengan, kalau maksimal tandanya adalah kurang dari sama dengan. Ya, kita harus bisa bermain dengan logika, jangan perasaan ya. Kalau maksimal itu menurut kalian mungkin lebih dari sama dengan, padahal itu sebaliknya. Ya, minimal kurang dari sama dengan. Nah, itu salah ya. Jadi sebaliknya. Logika itu sebaliknya. Ya, jadi ini nilai lebih dari atau sama dengan 70 berarti lulus. Lulus. Ketik. Nah, selebihnya berarti gagal. Ingat penulisannya, kalau karakter itu harus diapit dengan tanda petik. Ya, gagal. Petik, kurung, tutup. Ya, ingat ya kemarin ya. Nah, ini nanti buat latihan kalian, utamanya kalau sudah tatap muka ya. Kalau nggak tatap muka, bagi yang punya laptop atau komputer di rumah, PC di rumah itu bisa mengerjakan. Tapi bagi yang enggak, ini akan sulit ya. Ya, jadi ini enter. Nah, hasilnya adalah lulus karena apa? Nilainya 70. Kalau tadi kalian misalkan menggunakan tanda hanya lebih dari saja tidak sama dengan, nanti nilai 70 itu nggak lulus. Padahal harusnya batas ya terendah untuk lulus adalah 70. Jadi harus ada sama dengan. Ya, saya kira ini kemarin sudah dibahas, jadi kalian insya Allah sudah memahaminya ya. Kita lanjut untuk syarat 2. Syarat 2 ya dikatakan lulus jika pengalaman kerja minimal 2 tahun atau umur maksimal 30. Ya, jadi di sini ada jika ya, ada 2 pengalaman kerja minimal 2 tahun atau umur maksimal 30. Jadi ini nanti berarti menggunakan fungsi if dan or. Ya, ada kata jika berarti if, di sini ada kata atau berarti or. Jadi ini gabungan antara if dengan or. Ingat tadi penjelasannya, fungsi or itu akan berfungsi jika digabung dengan fungsi if dan akan menggantikan posisi kondisi dalam fungsi if. Ya, berarti ada berapa kondisi, berarti di situ 2 ya, pengalaman kerja minimal 2 tahun dan umur maksimal 30 tahun. Berarti sama dengan if, kurung buka, nah or ingat itu karena ada atau or dulu, or, kurung buka. Nah, yang pertama adalah pengalaman kerja, berarti geser pointer ke pengalaman kerja. Nah, geser pointer ke pengalaman kerja, minimal. Nah, ini minimal tandanya apa? Ya, minimal tandanya adalah lebih dari sama dengan. Ya, jangan kurang dari sama dengan ya. Ya, sebagai contoh, kalau minimal pengalaman kerja itu minimal 2 tahun, berarti yang diterima itu yang 2 tahun ke atas atau 2 tahun ke bawah. Nah, 2 tahun ke atas, otomatis tandanya adalah lebih dari sama dengan. Tulis 2. Ini syarat pertama, titik koma, logikal 1. Nah, logikal 2, umur maksimal 30 tahun. Umur maksimal 30 tahun. Berarti bawa pointer ke umur. Ya. Maksimal berarti tandanya yang diterima itu berarti 30 tahun ke bawah apa ke atas? 30 tahun ke bawah. Berarti kurang dari sama dengan 30.
baru kurung tuh tutup. Nah, fungsi OR-nya selesai. Tinggal value if true. Ya, value if true, nilai jika kondisi benar. Ya, nilai jika kondisi benarnya adalah ketika dua kondisi ini terpenuhi, maka hasilnya adalah lulus. Titik koma, selebihnya adalah gagal. Gampang kan? Ya. Jadi, terus kurung tutup. Nah, kurung tutupnya hanya satu. Ya, ini untuk mengisi syarat satu. Nah, kembali tadi ya di fungsi OR, jika salah satu kondisi itu salah atau tidak memenuhi, maka hasilnya tetap benar. Ya, nah ini kalau pengalaman kerja 0, otomatis kan apa namanya, dia harusnya belum berpengalaman, nggak lulus ya. Tapi kalau menggunakan fungsi OR dia lulus. Ya, ini. Nah, karena salah satu kondisi itu benar, umurnya itu 30 tahun, berarti dia masuk. Ya, ya, jadi sekali lagi saya contohkan sama dengan if kurung buka or kurung buka bahwa yang pertama logika satunya adalah pengalaman kerja, geser ke pengalaman kerja. Ya, minimal berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan 2 titik koma, terus kondisi 2 adalah umur. Ya, umur maksimal berarti kurang dari sama dengan 30 kurung tutup. Jika kondisi ini terpenuhi dua-duanya adalah lulus. Petik titik koma, petik gagal. Petik kurung tutup. Ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini untuk fungsi OR itu seperti itu. Ya, terus selanjutnya, untuk mengisi keterangan diisi jika syarat 1 lulus dan syarat 2 lulus, maka diterima. Jika dua-duanya atau salah satu tidak lulus, diterima atau tidak? Tidak, karena ini menggunakan fungsi dan itu hasilnya true jika semua syarat terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak diterima alias ditolak. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, ini karena ada jika berarti pakai fungsi if. Jadi ini untuk menyelesaikan kolom keterangan ini berarti menggunakan fungsi if dan and. Ya, berarti sama dengan if kurung buka and kurung buka bawa ke syarat 1. Nah, syarat 1 lulus. Kalau tadi kan biasa kalian menggunakan fungsi if dari kemarin itu hanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, kalau syarat 1 lulus, berarti tandanya adalah sama dengan. Jangan lupa. Ya, syarat 1 lulus sama dengan petik. Ingat kalau karakter harus selalu diupdate dengan tanda petik lulus. Petik, titik koma, bawa ke syarat 2 sama dengan petik lulus, petik kurung tutup, titik koma, petik diterima. Nah, ya, titik koma, petik tidak diterima. Jangan ditolak ya, kasihan tidak diterima, bahasanya lebih halus. Tidak diterima. Ya, kurung, ya, terus kurung tutup. Nah, nih. Nah, nanti jika ada syarat, misal kalau nanti sudah di copy atau sudah ketemu semua itu syarat 1 dan syarat 2-nya sudah ketemu, di situ ada yang gagal, ya tetap tulis saja lulus. Karena ini sudah ketentuan, nggak bisa nanti di sini ditulis gagal. Ya, nanti semuanya diterima. Ya, pokoknya ketentuannya adalah syarat 1 dan syarat 2 lulus, ya harus ditulis lulus. Ya, ini di enter, ya maka diterima karena lulus dua-duanya. Untuk mempermudah kita copy, nah nanti kita coba untuk yang nah, ini syarat 2-nya lulus semuanya. Ya, lulus semuanya. Ya, karena tadi ya semua nilai atau salah satu salah saja nilainya adalah benar.
Nah, contoh ini, untuk yang ini ada gagal, ada lulus ya, sama dengan if kurung buka bahwa ke syarat 1 sama dengan petik lulus, petik, titik koma, bahwa ke syarat 2. Ya, di sini meskipun hasilnya gagal, tetap kita tulis lulus ya, karena memang ini ketentuannya. Jangan ini gagal, gini tulis gagal, nanti semuanya diterima. Bahwa ke ini sama dengan petik, baru yang berikutnya adalah lulus juga, petik, kurung tutup, titik koma, petik, ya petik. Oh, maaf ini tadi kita kurang, ya maaf ya, dihapus saja dulu. Ya, kurang ada n. Ya maaf ya, kurang n bahwa ke syarat 1 sama dengan petik lulus, ya, titik koma, syarat 2 bahwa ke syarat 2 sama dengan petik lulus, petik, terus kurung tutup, titik koma. Nah, hasilnya adalah diterima, petik, titik koma, petik, tidak diterima, petik, kurung tutup. Nah, ini hasilnya bagaimana? Otomatis hasilnya adalah dia tidak diterima. Kenapa? Karena syarat yang ke-1 dia gagal. Ya, jadi kalau fungsi N ini sudah maksimal, harus semuanya lulus. Ya, ini biasanya penentu. Jadi ketika nanti tes seleksi terakhir untuk bisa diterima kerja, nah itu penentu. Tes terakhirnya itu menggunakan fungsi N. Ya, itu untuk penjelasan dari fungsi N. Ya, selanjutnya kita terangkan untuk fungsi string. Ya, string, ya, string itu apa? String itu berarti digunakan untuk mengambil sejumlah karakter yang berada di dalam suatu sel. Jadi kalau kemarin kalian mengenal jenis data itu kan dipisah-pisah, ada huruf, ada angka. Nah, bagaimana jika dalam satu sel itu ada campuran, ada hurufnya, ada angkanya, ada tanda bacanya? Ya, nah ini kita gunakan fungsi yang namanya adalah fungsi string. Ya, fungsi string. Nah, nanti di sini juga ada contohnya ya, kita coba saja untuk fungsi string. Jadi, sekali lagi, fungsi string itu digunakan untuk mengambil sejumlah karakter yang berada pada suatu sel. Ya, karakter itu bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa tanda baca. Ya, bisa berupa tanda baca. Sebagai contoh ya untuk pemahaman fungsi string. Di sini saya tuliskan misalkan ada alamat web yaitu www.google.com. Nah, ya. Nih, misalkan ada alamat web seperti itu. Ya, atau nanti misalkan di sini saya tuliskan ada Merdeka spasi 45. Nah, ya. Sekarang untuk memperjelas fungsi string ya, fungsi string itu nanti macamnya secara umum yang biasa digunakan itu ada 3. Sebenarnya fungsi string itu macamnya banyak, ada upper, ada lower juga ya. Tapi di sini yang akan diterangkan itu yang 3 yang biasa digunakan dalam pembukuan, yaitu ada fungsi string left ya, kemudian mid ya, kemudian yang ketiga adalah right ya. Jadi mengambil karakter yang ada di sebelah kiri itu left, mengambil yang di tengah berarti mid, dan mengambil yang di sebelah kanan itu berarti adalah right. Ya, dengan rumus atau bentuk umumnya adalah sebagai berikut ya. Dengan ini biar nanti hasilnya terlihat, guru rubah dulu ke dalam bentuk teks. Untuk bentuk umumnya ya, sama dengan left. Rumusnya adalah sama dengan left
kurung buka, ya teks, ya berarti ini adalah sel acuan, itu berarti sel acuan, kemudian karakter, ya itu adalah berarti saya singkat N saja, N kecil, N kecil. Nah, ya. Nah, untuk fungsi write juga sama dengan mengambil sejumlah karakter yang di sebelah kanan. Ya, ini juga sama, ya sel acuan. Sel acuan itu berarti sel yang akan diambil jumlah karakternya, titik koma, N itu berarti berapa karakter, jumlah karakter yang akan diambil. Ya, sama ya, cuma diganti write saja. Nah, yang beda itu mid, mengambil di tengah. Ini nanti rumusnya agak beda. Sama dengan mid, kurung buka, ya, sel acuan, ya, titik koma, star number. Star number itu berarti awal pengambilan. Awal pengambilan karakter, saya singkat dengan huruf K. Ya, saya singkat dengan huruf K. Ya, star number, terus titik koma, baru number karakter, N kecil. Ini bedanya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian tentang tiga fungsi ini, ya kita fokus untuk yang pertama ini. Ya, untuk pertama ada di sel A1 itu ada alamat web www.google.com. Kita gunakan fungsi left, sama dengan left kurung buka sel acuan, ya geser pointer ke sel yang akan diambil karakternya, titik koma, nah, berapa yang diambil, 4 misalkan, nah, kurung tutup. Hasilnya apa? Ya, ingat fungsi string left ini berarti untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri. Berapa karakter yang diambil? 4. Berarti nanti hasilnya adalah www titik. Ya, 1, 2, 3, 4. Ingat karakter itu bisa huruf, bisa angka, bisa tanda baca, termasuk spasi. Ya, jadi ini hasilnya adalah, nah, ya. Lagi misalkan sama dengan write, iya, maaf, ya write, ya sel acuan, bawa ke sel acuannya sini, titik koma, saya ambil 4 juga. Nah, hasilnya apa? 4 dari kanan. Nah, 4 dari kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah .com. Ya, satu lagi sama dengan write, ya, kurung buka, sel acuan, misalkan saya mengambil dari ini Merdeka 45, titik koma, diambil berapa? 3. Ya, kurung tutup. Hasilnya apa? Nah, mungkin ada yang berpikir hasilnya adalah 3 dari kanan, berarti A45. Nah, ya, ada yang punya pendapat lain? Nah, yang benar adalah hasilnya adalah spasi 45. Nah, karena di sini spasi juga termasuk karakter. Itu ya. Nah, sekarang contoh lagi untuk yang mid. Sama dengan mid, kurung buka, mid ya, tengah, middle. Ya, ini saya contohkan, misalkan ini karakternya yang akan diambil, awal pengambilan, ya awal pengambilan, misalkan saya tulis angka 6, ya berapa karakter yang diambil? 2, kurung tutup. Nah, hasilnya apa ini? Dari alamat web www.google.com. Diambil, awal pengambilan adalah 6, kemudian jumlah karakter yang diambil adalah 2. Hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah OO. Ya, 6. Ya, 6 itu berarti di sini awal pengambilan karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dimulai dari huruf O. Ketukan ke 6. Berapa diambil? 2. Ya. Nah, lagi sama dengan mid, kurung buka. Ya, saya ambil ini Merdeka 45.
Nah, titik koma saya ambil 3 maaf, saya ambil awal pengambilan adalah 5. Berapa karakter yang diambil? 3, kurung tutup. Hasilnya apa? Hasilnya adalah EK. Nah, ya, itu ya. Nah, ini untuk fungsi string. Ya, fungsi string. Jadi itu untuk pemahaman. Kembali lagi, soal seperti ini biasanya keluar dalam soal teori. Ya, kalau praktek, kalau praktek itu sama dengan fungsi not, or, dan and. Fungsi string ini akan berfungsi jika digabung dengan fungsi yang lain. Contohnya adalah fungsi if. Dan sama seperti fungsi or, not, dan and, ini akan menggantikan posisi kondisi dalam fungsi if. Ya, sehingga nanti fungsi if sama dengan if, kurung buka, kondisi, titik koma, ya, nilai jika kondisi benar, titik koma, nilai jika kondisi salah, kurung tutup. Nah, enter. Nah, maaf, ini dirubah dulu ke teks. Nah, ya, contoh akan fungsi mid ini akan digabung dengan fungsi if. Nah, berarti ini fungsi mid, ya, menggantikan fungsi, ya, dari if, yaitu menggantikan posisi kondisi. Kondisinya kita copot, kita ganti dengan fungsi mid. Nah, begini jadinya. Enter. Nah, ya, sama seperti penjelasan tadi di fungsi if dengan not, or, dan and. Jadi kalau nanti ada fungsi itu semakin banyak kondisinya, nilainya, ya, dari digabung dengan string ternyata kondisinya banyak, ya, kemudian digabung dengan fungsi not, or, dan and kondisinya juga banyak. Nah, itu rumus fungsinya itu akan semakin panjang. Ya, maka di sini perlu pemahaman yang betul-betul jelas dari kalian, tidak hanya sekedar menghafal. Ya, kalau hafal beda dengan paham. Kalau paham betul-betul, soal sesulit apapun, insya Allah kalian bisa mengerjakan.